Selamat kembali kepada wacana firman kepada semua. Hari ini sekali lagi kita akan berwacana firman. Ya, berwacana firman. Berwacana firman. Hari ini kita akan melihat kepada topik yang seringkali orang katakan dan seringkali orang bingung, dan kita akan coba untuk explore dan kita akan lihat apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, ya Tuhan, kami akan memulakan wacana firman kami. Kami berdoa agar Roh Suci Tuhan akan beserta dengan kami dan akan memimpin kami di dalam perbincangan ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Di dalam buku Injil, salah satu perkara yang mana sangat orang selalu trigger, kalau saya boleh katakan, adalah mengenai kemunafikan. Dan ini sesuatu yang mana banyak anggota yang katakan, pastor, apa yang dikatakan dengan ini, ataupun kepada elder, ataupun sesama sendiri, apakah yang dimaksudkan munafik di dalam Alkitab? Ataupun secara spesifiknya di dalam buku Injil. Apakah munafik di dalam buku Injil? Banyak yang mengatakan bahwa munafik ini adalah sesuatu yang sangat memakan seseorang, ataupun bukan saja seseorang, tetapi orang yang dimana seorang yang munafik itu bermunafik. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya apabila kita melihat di dalam Alkitab. Nah, di dalam Matius 23, di sini saya melihat bahwa Yesus mengecam orang munafik ataupun orang yang seperti Farisi. Dan tajuknya adalah A Warning Against Hypocrisy, ataupun Yesus mengecam orang Farisi. Dan kita melihat di sana bahwa Yesus pada waktu itu berkata kepada orang ramai, dan bukan saja orang ramai, murid-muridnya juga di sana. Jadi, Dr. Gerard, di dalam Matius 23, apakah sebenarnya yang sedang berlaku ketika itu? Apakah sebenarnya konteks Matius pasal 23? Kalau melihat dalam buku Matius ini ada 5 khotbah yang diucapkan oleh Yesus, dan khotbah terakhirnya adalah dalam pasal 23, 24, dan 25. Jadi ini merupakan khotbah yang kelima, yang terakhir. Dan Yesus mengajar mengenai, kita sudah mungkin kamu sudah mempelajari ini di dalam kelas barangkali, bahwa dalam buku Matius itu Matius melihat kepada kerajaan surga, dan semua yang diajarkannya dalam buku Matius buku Matius ini adalah mengenai kerajaan surga. Dan apabila dia menyentuh mengenai kemunafikan ataupun hipokrisi, dalam chapter 23 ini dia memperingatkan kepada mereka yang mendengar bahwa kamu harus berhati-hati dengan ajaran yang seperti ini, ajaran hipokrit seperti ini. Teks sebelumnya itu berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa Mesias itu kamu lihat dalam pasal yang ke-22, dan mereka melihat mengenai Mesias. Yesus membincangkan mengenai Mesias, dan selepas chapter 23 itu chapter 24 itu mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan, mengenai tanda-tanda akhir zaman dan sebagainya, dan bagaimana kita hidup pada akhir zaman. Jadi dalam chapter 23 ini kita melihat bagaimana ini penting untuk kita mengetahui apabila kita mau bersedia ataupun hidup sebagai anak-anak dalam kingdom of God ataupun kerajaan surga.
Terima kasih, Dr. Gerard. Nah, daripada apa yang saya dengar dan daripada konteks Matius 23 itu sendiri, saya melihat bahwa pentingnya kita mengetahui tentang ini. Sebab di mana di sini Yesus sendiri dia katakan kepada orang ramai, kepada murid-muridnya untuk berhati-hati. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang mana menjadi perhatian bagi orang ramai, yang apabila Yesus katakan sesuatu, wah, orang ramai mau dengar. Dan apabila Yesus mengatakan sesuatu, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang benar. Dan bukan saja sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang orang ramai mahu untuk pelajari. Dr. Gerard sudah katakan tadi mengenai bahayanya seperti ini, kemunafikan seperti ini. Jadi apakah kemunafikan ini berbahaya? Macam mana kita lihat itu? Dari apa yang saya boleh lihat, memang kemunafikan ini bukanlah sesuatu yang Yesus suka. Di dalam pasal 23 buku Matius ini sendiri, saya rasa banyak sekali teguran-teguran Yesus ataupun kecaman-kecaman Yesus itu. Setiap kali dia mengecam, dia akhiri seperti dia akan kaitkan, dia bilang seperti munafik, yang munafik seperti munafik. Begitu kita banyak jumpa di Matius 23 ini. Jadi kalau tajuknya kecaman untuk orang Farisi, dan di dalam kecaman itu ada hipokrit ataupun ada munafik di sana. Maksudnya munafik ini bukanlah sesuatu yang baik di mata Yesus ataupun di pemahaman Yesus. Ini adalah sesuatu yang perlu dihati-hati. Ini adalah sesuatu yang perlu ditegur, dan ini adalah sesuatu yang perlu disingkirkan dari hidup. Jadi soalan itu tadi, adakah munafik ini berbahaya? Saya rasa iya, munafik ini berbahaya. Saya ingin mengkaitkan bahaya munafik ini dengan ayat yang kita boleh lihat di Lukas 12 ayat 1. Yesus juga mengatakan di sana, dia bilang, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ragi ini dia sesuatu yang macam kecil pada mulanya, tetapi dia bertumbuh boleh bertumbuh begitu. Jadi hipokrit juga seperti ragi, ataupun munafik juga dia macam ragi. Mula-mula macam tidak sadar, kita rasa tidak sadar, macam benda itu bukannya penting untuk kita ambil berat pun. Munafik ini dia ada ciri-ciri seperti itu. Kalau tidak disadari dengan awal mengenai perkara munafik ini, kalau tidak disadari dengan awal, kan dia macam memberi satu gambaran kepada orang itu yang semuanya oke saja, hubungan dia dengan Tuhan oke saja, tetapi sebenarnya dia di dalam keadaan yang munafik. Ada banyak contoh-contoh munafik di dalam Alkitab, dan mungkin Hermanto nanti boleh kongsikan kepada kita contoh-contoh munafik di dalam Alkitab. Kita boleh lihat itu di Matius 6 itu sendiri. Nanti Hermanto mungkin akan kongsi dengan kita. Jadi kemunafikan ini yang saya ingin katakan di sini, munafik ini bahaya. Di dalam Matius 24 ayat 51 mengatakan, Matius 24 ayat 51 mengatakan, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat ini adalah mengenai perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia dan hamba yang jahat, dan hukuman bagi hamba yang jahat itu ialah dia akan dibunuh dan dibuat senasib dengan orang-orang munafik. Kalau dia dibunuh dan senasib dengan orang-orang munafik, maksudnya orang-orang munafik juga akan dibunuh. Itu bahayanya yang boleh dilihat. Jadi munafik adalah sesuatu benda yang serius, yang perlu kita sadari,
karena itu akan membuat kita rasa macam tiada apa-apa sebenarnya, tetapi sebenarnya kita berada di dalam satu keadaan yang Yesus sendiri tidak sukai, yang Yesus sendiri sangat mau kecam. Begitu. Adakah soalan di sini adalah apabila saya mendengar segala perbincangan tadi pasal mengenai dengan munafik, adakah penyebaran ajaran palsu itu sendiri termasuk dalam munafik? Karena munafik ini adalah sepertinya hipokrit, ya. Kadang-kadang orang ada juga orang yang mengetahui bahwa ajaran itu tidak betul, tetapi mereka akan convince orang untuk mengikutnya. Adakah ini adalah satu termasuk dalam munafik? Saya pikir itu soalan yang baik. Mungkin perlu kita lihat kepada definisi ataupun pengertian konsep ini dalam Alkitab terlebih dahulu, sebab bila kita melihat kepada perkataan munafik ataupun hipokrit pada hari ini dan kita bandingkan dengan Alkitab, itu mempunyai konotasi yang berbeza, tidak sama dengan apa yang disebut dalam Alkitab. Pada hari ini kita melihat bahwa munafik ataupun hipokrit itu merupakan apa yang orang panggil talam dua muka, ataupun ada duplicity di sana. Tetapi munafik di dalam Alkitab itu jauh lebih luas daripada apa yang kita sebut sebagai yang kita pahami pada hari ini. Dia itu memang salah satunya, tetapi dia mempunyai lagi konsep yang lain apabila kita membaca kepada konteks di mana perkataan ini disebut. Salah satunya adalah seperti maksud sebenarnya hipokrites ini ataupun munafik ataupun perkataan yang digunakan pada abad yang pertama itu digunakan bagi mereka yang kita panggil pelakon pentas. Jadi yang pelakon pentas ini, mereka berada di pentas, mereka menggunakan topeng yang berlainan ataupun watak yang berlainan. Di belakang pentas mereka mempunyai watak yang lain lagi. Jadi mereka mempunyai duplicity di sana. Itu salah satu dia. Dan itu yang kamu lihat sebenarnya di dalam Matius 6, 5-6, di mana seperti itu disebut. Namun apabila kamu melihat dalam Matius 23 yang kamu sebut tadi itu, maksudnya ada berbeza sedikit, di mana dia berkaitan dengan ajaran. Di mana ajaran itu mengatakan bahwa secara langsung dia katakan, oke, ini yang harus kamu ikut. Tetapi bila sampai kepada mereka tidak juga membuat dan mereka memberikan beban itu kepada orang. Ada yang mengajar seperti itu. Tetapi mereka mencari jalan lain supaya mereka tidak dibebankan oleh ajaran tersebut ataupun melepaskan diri daripada ajaran tersebut. Itu juga salah satu daripada maksud dalam konteks dalam munafik ini. Jadi bila kita melihat itu, kita boleh melihat itu sangat bahaya, sehingga Yesus mengatakan berhati-hati dengan ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan, hipokrisi. Kenapa dikatakan berhati-hati? Sebab ajaran itu bukan ajaran kebaikan itu yang Yesus tegur, tetapi pengaruh daripada apa yang mereka ajarkan dan lakukan, sehingga menyebabkan orang merasa mereka tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi mereka, Yesus katakan, membantu mereka dengan satu jari pun kamu tidak lakukan, kamu tidak buat, tidak membantu, malahan memberikan bebanan itu lebih berat kepada mereka. Jadi itu yang kita lihatlah dalam konteks Injil dalam Perjanjian Baru. Jadi mungkin sebenarnya sangat mereka apabila kita melihat ragi di situ, fungsi ragi kan, dia apabila ragi itu berada dalam satu tempat dan kamu akan ambil sedikit dan meletakkan di bahagian yang tertentu, dia akan menyerap kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi itu yang sangat bahaya sekali. Itulah sebabnya Yesus dalam apa yang sudah diterangkan tadi, berhati-hati kepada orang Farisi. Seperti itu. Iya, dengan ajaran mereka. Sebab itu akan menjadikan
Iya. Mereka yang mendengar itu, ya pengaruh itu sangat kuat. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah dikongsikan tadi. Dan memang sememangnya kemunafikan ini sesuatu yang sangat bahaya. Dan kemunafikan ini juga di mana seseorang itu apabila dia mengatakan sesuatu, tapi sebenarnya dia tidaklah dapat membuat sesuatu yang dia sudah katakan. Dan sepertinya apa yang kita boleh katakan itu adalah talam dua muka. Dan pada waktu ini saya percaya kenapa Yesus mau katakan, sebab Yesus nampak keperluan dan sebab perkara ini berleluasa. Dan orang-orang pada waktu itu saya percaya yang mana Yesus tentukan ataupun utarakan kata-kata ini adalah mereka yang sudah melebihi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Saya mempunyai soalan untuk kita semua. Kenapa kemunafikan ini senang berlaku? Apakah yang membuat kemunafikan ini mahu untuk terus-menerus dilakukan oleh seseorang ataupun oleh orang yang dikatakan oleh Yesus pada waktu ini? Kenapakah ini mempunyai sesuatu keminatan yang membawa ini sesuatu perkara yang sangat saya senang melakukan? Saya pikir salah satu dia adalah kesombongan rohani. Dan dengan jelas orang-orang yang disebut oleh Yesus itu mempunyai kesombongan rohani. Mungkin kita boleh lihat juga satu lagi contoh dalam Matius 7 di mana Yesus memanggil orang yang melihat debu ataupun butir di mata orang, tetapi dia tidak sadar dia pun ada sendiri. Iya, dia pun ada sendiri di matanya. Maksudnya mereka buta terhadap kerohanian mereka sendiri. Dan saya pikir itu juga salah satu sebabnya mereka masih meneruskan, mereka mempunyai kesombongan rohani. Mungkin mereka mempunyai maksud mempunyai idea seterusnya. Sedikit tambahan lah untuk apa yang Pastor Gerard sudah kongsikan tadi kan. Saya ingin kita terus melihat kepada contoh lah di mana ayat munafik itu timbul sendiri. Seperti yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 5 ayat 5 dia bilang, dan ini masih lagi konteks khotbah di atas gunung. Ya, khotbah di atas bukit. Matius 6 ayat 5, ajaran Yesus, dia bilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ini hal berdoa. Ada pula munafik ini munafik boleh wujud di dalam hal berdoa. Dalam arti kata lain, munafik boleh wujud di dalam perkara yang kita anggap suci gitu. Perkara yang sacred atau berdoa kan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Munafik boleh timbul di dalam situasi ataupun setting yang seperti ini. Kita mau berbicara dengan Tuhan, tetapi munafik boleh timbul. Jadi di sini apa yang saya coba point out berikutan dengan soalan yang eksplorasi cakap tadi, dan dari apa yang Pastor Gerard cakap, asal usul itu perkataan hipokritos itu yang dari pelakon pentas, di pentas lain watak, di luar lain lagi watak, di luar pentas lain lagi watak. Ada duplicity ataupun ada duplikat dia macam begitu. Jadi kalau di dalam hal berdoa ini kan, munafik boleh kita lihat sebagai macam ada duplikat dia di sini. Sebab duplikat yang pertama dia mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi duplikat yang kedua, dia mau supaya dia dilihat-lihat orang macam begitu. Jadi saya lihat ini salah satu contoh munafik dia lah. Mungkin salah satu kenapa orang susah mau berhenti, sebab
Oh ya, yang patmu ditinggu-tinggu orang kali ya. Itu kali yang pat bikin susah mau berhenti. Biarpun tahu benda itu munafik, tapi coba mau berhenti. Iya. Ya. Terima kasih. Itu yang dari saya lah. Ya, saya suka dengan perkara dengan berdoa. Kan. Kadang-kadang apabila kita berdoa ini dalam diri kita pun ada kemunafikan. Sepertinya apabila kita berdoa kita berdoa sesuatu kepada Tuhan, tapi hati pemikiran kita, tujuan kita itu lain. Ya. Jadi ini juga saya pikir ini juga termasuk di dalam penipuan dalam diri kita sendiri, yaitu munafik, membohongi. Kita pikirkan Tuhan itu tidak mengetahui. Kita ya seperti itu. Ya. Yang menarik dia kan, dia bukan itu sahaja, tetapi dia juga mengatakan dua lagi perkara di sana. Ya. Satu, bersedekah kepada orang miskin, ini membuat kebaikan. Wow. Ya, membuat kebaikan. Satu lagi berpuasa. Oh. Dalam konteks yang sama juga. Betul. Ya. Jadi perkara ini, kemunafikan ini, sesuatu di mana Hermanto katakan tadi seperti ragi. Apabila dia pandai berleluasa sendiri kan, merebak. Dan perkara ini sesuatu yang mana sangat reseptif kepada seperti itu. Ya. Saya dengar tadi daripada kita bahwa ini adalah salah satu akibatnya adalah daripada sebabnya adalah sebab kesombongan rohani seseorang. Iya. Dan kita boleh lihat seperti contoh yang diberikan Yesus sendiri dalam hal berdoa. Apabila seorang itu berdoa, kadang-kadang kita tidak pikir bahwa Yesus ataupun Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan kadang-kadang di dalam hati seorang apabila berdoa bukanlah tujuannya adalah ikhlas dan juga dari dalam hati, tetapi mahu untuk diperlihatkan orang lain, wah dia seseorang yang boleh tahan dalam berdoa. Dan kita bukan mempersalahkan orang yang memberi ataupun berkata seperti itu, tetapi orang yang melakukan itu adalah menjadi tanda tanya bagi kita. Contohnya seseorang yang ini sebagai satu situasi ataupun satu contoh. Apabila seseorang itu berdoa, adakah benar-benar itu adalah daripada dalam hatinya? Apabila seseorang itu memberi, adakah benar-benar keikhlasan daripada hatinya? Dan apabila seseorang itu berpuasa, kadang-kadang saya berpuasa dan dia ingin memberitahu kalayak ramai, mungkin anggota gereja, saya berpuasa hari ini saudara, selepas sekolah sahabat, selepas habis kebaktian, dan kemungkinan semua orang akan tahu. Dan tanda tanya ataupun tanda soal adalah kenapa perkara seperti itu dibuat ataupun boleh berlaku. Nah, perkara seperti kemunafikan ini boleh berlaku di mana di dalam hal yang suci, seperti berdoa. Dan tiba-tiba dalam pikiran saya ada tanda tanya lagi, timbul soalan. Soalan saya adalah, bagaimanakah kita untuk merespon kepada orang yang mana tidak percaya akan Kristus, sebab mereka mengatakan di dalam gereja itu sendiri yang penuh mempunyai orang-orang yang melakukan kemunafikan ataupun orang-orang yang munafik. Disebabkan hal seperti berdoa itu suci, di mana hal memberi itu sesuatu yang baik, tetapi tujuan asal daripada hati bukanlah sebenarnya daripada keikhlasan ataupun sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya benar-benar mau lakukan. Jadi saya buka soalan ini dan meletakkan di atas meja. Ya, saya rasa ini soalan serius lah. Kalau sampai orang lain tegur,
dan mengatakan gereja penuh dengan kemunafikan, saya rasa kita tidak boleh ambil sambil lewat sajalah mengenai teguran ini. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, kadang-kadang kemunafikan ini timbul tapi kita tidak sadar. Sebenarnya kita sedang munafik, tapi kita tidak sadar begitu. Jadi bila kita dengar teguran seperti ini kan, ada baiknya kita macam ambil inisiatif untuk menyiasat teguran itu, sama ada teguran itu betul atau tidak begitu. Jadi ya ini poin saya. Kalau ada teguran seperti itu perlu diambil serius lah. Karena munafik ini selalunya tidak kita sadari. Kalau kita sadar pun kadang-kadang kita masih membuat begitu. Selalu macam begitu. Jadi ya perlu diambil kira lah soalan-soalan yang ataupun teguran yang datang seperti itu. Ya, pertumbuhan rohani memerlukan kerendahan hati yang cukup matang seperti itu untuk menerima teguran seperti yang kita dengar. Kadang sukar untuk menerima itu, tetapi Betul. saya pikir itu sangat perlu bagi umat-umat Tuhan untuk mengambil kira, sebab contoh-contoh yang kita lihat bagi mereka yang menjadi pemimpin umat-umat Tuhan dalam Injil yang Yesus tegur di sana, mereka tidak dapat menerima teguran Yesus, dan akhirnya Yesus katakan dalam satu cerita dalam buku Yohanes pasal yang ke-9, bila Yesus mengatakan yang buta melihat, tetapi yang dapat melihat itu buta. Lalu orang yang mendengar itu, pemimpin agama mengatakan, jadi kamu bilang kami munafik? Bukan munafik, kami buta. Lalu Yesus bilang, kalau kamu katakan yang kamu kalau kamu buta, kamu dapat melihat, oke. Saya gunakan kita punya paraphrase ini. Tapi bila kamu mengatakan bahwa kamu dapat melihat, tapi kamu buta, dia katakan, maka kamu akan kekal dalam dosamu. Jadi maksudnya, walaupun kamu nampak sesuatu yang benar, tetapi kamu masih lagi mempertahankan yang tidak benar, yang kamu pikir itu, seperti orang Farisi tersebut tidak mau menerima kebenaran, kita kekal dalam dosa sebab kita sudah melihat tetapi kita tidak menerima. Juga merujuk kepada bahayanya munafik ini juga. Adakah keperluan ataupun dalam gereja kita ya, kadang-kadang pemimpin tersebut melihat apa yang perlu diubah di dalam gereja. Sepertinya banyak perkara yang remeh seperti munafik ataupun boleh memperlihatkan ketinggian diri, ketinggian hati. Adakah seperti saya pemimpin gereja, adakah saya harus menegur orang tersebut dengan apa yang diperlakukannya dalam gereja? Saya ingat ini berlaku di dalam gereja kita pada zaman sekarang. Dan sebagai seorang pastor ataupun seorang pemimpin dalam gereja, adakah keperluan ini diperlukan? Cuman ini, saya rasa macam Yesus, kalau akan kita menjadikan Yesus sebagai role model kita, seperti Yesus, dia tidak membiarkan perkara itu, begitu saja, biarpun kalau perkara itu tidak betul, dia akan ambil inisiatif untuk menegur. Dan banyak kali kita melihat itu di dalam Alkitab. Dan yang selalu menjadi mangsa tegurannya adalah ya orang Farisi itulah, begitu. Jadi pada pendapat saya rasa perlu menegur. Teguran itu penting karena Yesus melakukan perkara yang sama. Namun yang menjadi cabarannya ialah
Orang yang menerima. Orang yang menerima, dan kadang-kadang kalau macam saya sendiri takut untuk menegur. Itu yang menjadi cabaran lah, ya. Dan bagaimana orang itu akan menerima? Adakah itu akan memberi kesan kepada hubungan kami seperti itu? Aspek-aspek yang perlu diambil kira lah, yang selalu menjadi cabaran lah, saya rasa. Ya. Saya pikir kita memerlukan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk melakukan ini. Sebab kalau dibiarkan itu seperti ragi. Kita sudah melihat sebentar tadi. Betul. Seperti ragi, apabila kemunafikan itu dibiarkan, dan ajaran-ajaran daripada kemunafikan itu bukan sahaja daripada perkataan, tetapi juga daripada contoh seseorang. Contoh hidup seseorang. Dan kalau dibiarkan, mungkin dia akan menjadi ragi. Dan itu kalau sudah melampau raginya, kita tidak tahu bagaimana kesannya kepada gereja. Namun kita memerlukan kebijaksanaan, sebab Yesus juga menggunakan kebijaksanaannya bila dia menegur orang-orang yang seperti ini. Kadang-kadang dia menegur orang-orang seperti ini secara langsung, sebab mungkin ada keperluan melakukan seperti itu. Kadang-kadang juga dia melakukan sesuatu yang di sebaliknya, di mana dia bertanya semula kepada mereka, apa pandangan kamu? Kemudian mereka menjawab soalan mereka sendiri. Dan mungkin daripada cara seperti itu kita boleh mengikut bagaimana Yesus melakukannya. Ada masanya dia tidak mempermalukan orang yang munafik itu. Dan saya pikir kita sangat-sangat memerlukan kebijaksanaan dan juga keberanian tertentu. Dan kita sangat memerlukan yang kita panggil grace. Dalam apapun tindakan kita itu, kita memerlukan grace supaya kita boleh dengan melakukan itu kita menyelamatkan situasi gereja dan mungkin orang itu juga. Terima kasih atas pendapat daripada Jeff, Pastor Gerard dan juga Hermanto. Ya, sememangnya perkara ini sangat-sangatlah, apabila kita berdiri ataupun kita memakai kasus seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang sangat mudah apabila dia ingin mengambil inisiatif untuk menegur seseorang itu apabila dia melihat gejala ataupun perkara ini di dalam gereja. Tapi apa yang kita telah pelajari, salah satu perkara yang kita boleh ambil ataupun yang menjadi kita punya standard adalah melihat kepada Yesus sendiri. Ya, sebab apa yang Yesus telah perbuat adalah sesuatu yang mana dia minta pimpinan daripada Bapa, dan dia gunakan kebijaksanaan dia juga dalam mencari solution ataupun dalam hal ini seperti ini. Jadi pentingnya sebagai pemimpin, pastor, elder ataupun sesiapa yang memimpin dalam satu tempat untuk sentiasa terus dan berdoa kepada Tuhan supaya mereka akan dipimpin, bukan saja dipimpin tetapi mereka akan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi timbul lagi satu soalan dalam pikiran saya. Balik-balik timbul. Nah, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen melawan kemunafikan? Kita sudah melihat bahwa Yesus adalah seseorang yang kita harus letakkan sebagai yang terutama ataupun sebagai contoh kita, sebab dia melakukan semua perkara sesuai dan kehendak Bapanya, dan Bapanya itu adalah juga Tuhan kita. Jadi bagaimanakah seorang Kristen ini melawan kemunafikan? Iya, kalau saya seorang Kristen melawan kemunafikan, satu perkataan saja, ikhlas, gitu. Keikhlasan itu sangat penting. Saya rasa ini satu senjata yang kuatlah untuk melawan kemunafikan. Sebab yang bercanggah dengan munafik, kalau yang saya boleh lihat daripada yang contoh yang kita sudah bincang sebentar tadi, contohnya hal berdoa itu kan, yang bercanggah dengan munafik adalah ikhlas. Hal memberi sedekah. Yang bercanggah dengan munafik
adalah memberi dengan ikhlas. Hal berdoa yang bercanggah dengan munafik adalah berdoa dengan ikhlas. Hal berpuasa yang bercanggah dengan munafik adalah berpuasa dengan ikhlas. Jadi saya rasa ikhlaslah salah satu kunci untuk kita terus menghindari diri kita daripada terlibat di dalam aktiviti-aktiviti munafik. Ada ayat di sini yang mungkin boleh membantu kita juga dalam contoh yang Jeff sebut tadi. Ada 3 ayat ini. Yang pertama dalam hal bersedekah kepada orang miskin, kamu lihat dalam ayat yang keempat di sini, jangan siapapun mengetahuinya, ya, maksudnya yang memberikan kebaikan itu, Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu. Demikian juga berdoa, Bapamu yang melihat kamu melakukan hal berdoa yang tersembunyi, dia akan memberikan ganjaran kepadamu. Demikian juga berpuasa. Dan di sini kita melihat ada dua perkara. Yang pertama, kita melakukan sesuatu sebab kita mahu please people. Ya, betul. Okay, dan kita melihat bahwa oranglah yang menjadi audience kita. Jadi kita buat itu menjadi audience kita. Tetapi yang satu lagi, kita cuma ada satu audience sahaja, seorang sahaja yang melihat, menonton, mendengar kita, Tuhan. Dan saya pikir sana kita boleh melihat satu cara bagaimana untuk kita sebagai Kristian berjaga-jaga terhadap kemunafikan, yaitu dengan cara mengalihkan perspektif kita bahwa apapun yang kita lakukan, perkara rohani yang kita lakukan, kita mempunyai satu audiens sahaja, Bapa di surga. Jadi berarti di sini kita mesti ada hubungannya akrab pada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak ada hubungan yang akrab kepada Tuhan, maka kita tidak boleh melakukan segalanya itu sebab kita tidak kenal siapa itu, siapa yang kita sembah. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi kita harus mengenali siapa kita punya Tuhan, mempunyai hubungan yang kuat seperti suami istri. Ya, kalau kamu sayang istri, kita harus mempunyai hubungan yang baik. Seperti itu juga. Ya, sedikit tambahan daripada yang Pastor Jared cakap tadi mengenai audiens. Kalau secara pribadi saya memang boleh rasa kalau membagi tapi orang tidak tahu yang kita membagi ini macam kosong sedikit rasanya begitu. Betul. Macam tidak berapa syuk lah kalau kita membagi kan, tapi orang tidak tahu. Ya, saya paham itu perasaan seperti itu. Saya paham itu perasaan seperti itu, tapi saya sangat setuju dengan apa yang Pastor Jared cakap. Audiens kita di dalam setiap perbuatan kita cuma Tuhan, dan sebab Tuhan yang akan bagi reward, bukan yang audiens. Ya, Tuhan yang akan bagi reward. Ya. Terima kasih. Daripada apa yang setelah dengar tadi, bahwa kita perlu mempunyai keakraban dengan Tuhan, kita perlu lebih ikhlas, dan apabila kita memberi itu, janganlah kita bertujuan dalam hati kita supaya orang lain tahu dan orang lain akan memuji saya. Bukan seperti itu. Adakah contoh-contoh yang kita boleh berikan agar kita dapat melakukan ini, agar kita dapat lebih dekat dengan Tuhan? Apa perkara yang kita harus lakukan? Contohnya supaya kemunafikan ini tidak berlaku. Macam mana kita mau melakukan itu dengan ikhlas? Macam mana kita mau berdoa dengan ikhlas? Adakah ini boleh dilakukan secara natural dari hati kita? Oke, hari ini saya mau ikhlas. Nanti petang ikhlas sedikit. Ataupun macam mana? Saya pikir niat itu penting, intention itu penting bila kita melihat apa yang perlu dilakukan. Sebab bila kita sudah ada niat untuk
tidak mau melakukan itu, kita akan progress kepada satu level lagi di mana kita mau mencari sumber kekuatan bagaimana untuk tidak mau melakukannya. Dan saya pikir Alkitab memberikan kita banyak nasihat di sini, dan dia berulang kali mengatakan berjalanlah dalam roh, dalam roh Tuhan, dalam roh kudus. Ada yang kita panggil fruit of the spirit ataupun buah roh. Yohanes mengatakan berjalan dalam Tuhan, maksudnya hidup dalam roh. Maksudnya kekuatan kita itu tidak boleh meniadakan kecenderungan itu, tetapi dengan roh yang sentiasa counter. Maksudnya kita counter itu, kita punya kecenderungan untuk menjadi munafik. Makanya kita akan sentiasa diperingatkan dalam pikiran kita bahwa saya mau hidup dalam roh, mau hidup dalam roh. Dan itu yang boleh kita lakukan, dan saya pikir Alkitab sangat jelas di sana. Iya. Terima kasih. Pendapat tadi sangat-sangat memberikan saya pencerahan, dan saya percaya kita semua sementara kita berbincang ini, kita lihat ini adalah satu perbincangan yang baik. Dan saya percaya ini dapat membantu kita untuk bertumbuh dan juga mengetahui apa yang kita harus lakukan apabila kita berhadapan dengan situasi dan juga cabaran seperti ini. Jadi jelaslah bahwa Yesus tidak suka dan Yesus ingin melawan kemunafikan. Dan di dalam firman Tuhan sendiri, ya, wacana firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia mau agar umatnya tidak melakukan sesuatu yang munafik, yang bercanggah dengan kehendaknya sendiri. Jadi terima kasih atas penglibatan kita semua. Saya percaya Tuhan akan terus memimpin dan juga akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ya Tuhan, kami berterima kasih atas pimpinan Tuhan sepanjang kami berwacana firman. Kami percaya bahwa apa yang kami sudah katakan itu adalah daripada pimpinan Roh Kudus, yang mana membolehkan kami membantu satu dengan yang lain agar kami dapat mempersiapkan diri terutama dalam hal dan situasi di mana kami berhadapan dengan kemunafikan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.